Pada zaman dahulu, ada seorang raja bernama Tan Telanai. Kehidupan Tan Telanai sebagai raja sangatlah bahagia. Dan di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup sejahtera dan dihormati oleh seluruh rakyatnya. Pada suatu hari, Tan Telanai duduk termenung di singgasananya. Hidupku saat ini belum sempurna. Aku mempunyai harta yang berlimpah, kekuasaan, tapi aku belum juga diberi keturunan. Padahal aku sudah lama menikah. Aku sangat ingin mempunyai anak. Pasti istana ini akan ramai apabila ada tangisan bayi, apalagi bayi laki-laki. Aku akan mengajarkannya bela diri, berburu, dan tentunya akan jadi pewaris tahtaku nantinya. Raja, Raja, Kanda, apakah kau tidak mendengarkanku? Hah? Apa? Kamu memanggilku permasyuri? Maafkan aku tidak mendengar suaramu. Sebenarnya, apa yang tengah engkau pikirkan, Kanda? Aku sedang memikirkan betapa bahagianya bila kita mempunyai anak. Pasti istana ini akan ramai dengan tangisan bayi. Aku sangat senang apabila ada anak kecil yang memanggilku dengan ucapan Ayahanda. Maafkan aku, Kanda. Aku sadar, sebagai istri, aku tidak berguna. Aku tidak bisa memberikanmu keturunan. Apa yang kau katakan ini, Dinda? Aku tidak pernah menyalahkanmu. Ini bukan salah engkau ataupun aku. Ini hanya masalah waktu. Aku yakin sebentar lagi pasti kita akan mempunyai anak. Percayalah kepadaku. Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan agar kita bisa segera mempunyai anak. Terima kasih, Kanda. Engkau adalah suami yang baik, pengertian, dan selalu mensupport istri di dalam keadaan suka maupun duka. Aku memohon padamu Tuhan, berikanlah aku keturunan. Tiupkanlah roh ke rahim istriku, agar kehidupan kami terasa sempurna dengan kehadiran Sang Buah Hati. Amin. Amin. Hari berganti hari, akhirnya sang permaisuri pun hamil. Mengetahui bahwa dia sedang hamil, permaisuri pun ingin segera memberitahu raja. Permaisuri diiringi dengan dayang-dayangnya mencari raja ke sekeliling kerajaan. Dan ternyata raja tengah berada di belakang kerajaan berbincang-bincang dengan prajurit. Raja, Raja, Iya Dinda, ada apa? aku hamil. Kita akan segera mempunyai keturunan. Apa? Kau hamil Dinda? Apa aku tidak salah dengar? Atau aku sedang bermimpi? Tidak, Raja. Sebentar lagi kita akan mempunyai anak. Selamat Raja dan Ratu. Sebentar lagi Raja akan dipanggil Ayahanda dan Ratu akan dipanggil Ibunda. Wah, selamat Raja. Pasti istana ini akan ramai karena akan kehadiran seorang putri dan pangeran. Wah, benar itu Raja. Selamat ya Raja. Sebentar lagi istana ini akan ramai dengan tangisan bayi dan tingkah lucu anak kecil. Selamat Ratu. Akhirnya penantian Raja dan Ratu selama ini tidak sia-sia. Sebentar lagi impian kalian akan terwujud. Selamat Ratu. Hamba berdoa semoga Ratu selalu sehat sampai kelahiran. Betul, Ratu. Selamat, hamba sangat senang mendengar kabar gembira ini. Terima kasih prajurit dan dayang. Prajurit, aku perintahkan kalian untuk mengumumkan kepada rakyatku bahwa Ratu sedang mengandung calon pangeran ataupun calon putri. Umumkan ke semua rakyatku bahwa aku meminta doa dari mereka agar calon bayiku sehat sampai waktu kelahiran. Dan jangan lupa kasih semua makanan dan uang untuk semua rakyat, biar mereka ikut merasakan kebahagiaanku. Baik Raja, laksanakan. Kemudian, prajurit pun mengumumkan berita bahagia ini ke semua rakyat. Perhatian, perhatian.
Coba lihat, ada berita apa tuh dari kerajaan? Entahlah, ayo kita ke sana. Berita apakah gerangan yang ingin kau sampaikan, prajurit? Aku membawa pesan dari raja. Raja ingin kalian mendoakan calon bayi yang sebentar lagi akan lahir. Raja meminta kalian mendoakan anaknya agar selalu sehat, dan raja juga memberi kalian makanan dan juga uang untuk kalian semua. Alhamdulillah, baik sekali Raja. Kami selalu berdoa semoga Raja dan Ratu selalu bahagia dan calon anaknya pun sehat sampai hari lahir tiba. Betul itu, Bibi. Aku pun selalu berdoa begitu. Baiklah, doa kalian semoga dikabulkan Tuhan. Ayo, berbaris ambil makanan dan uang ini. Kemudian, rakyat pun mengambil makanan dan uang dari raja dengan hati bahagia. Bukan hanya raja, ratu, prajurit, dan dayang yang senang, tetapi rakyat pun ikut senang dan berdoa untuk keselamatan sang calon bayi. Setelah 9 bulan sang permaisuri mengandung, lahirlah seorang anak laki-laki yang gagah persis seperti ayahnya. Namun, kesenangan itu tak berlangsung lama. Tan Telanai mendapat kabar dari ahli nujum bahwasanya anak yang baru saja dilahirkan istrinya akan membawa petaka bagi diri Tan Telanai. Anak Paduka ini kelak akan membunuh Paduka. Mendengar perkataan itu, Tan Telanai segera memerintahkan Datuk Emping Besi untuk membuang bayi tersebut karena ia sangat khawatir dengan ramalan sang ahli nujum itu akan terjadi. Wahai Datuk, tolong kau hanyutkan bayi ini ke lautan. Maaf Baginda, kenapa engkau ingin membuang bayimu ini? Bukankah Baginda sudah lama menunggu kehadirannya? Sudah, jangan banyak bicara. Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Baiklah Baginda, akan saya lakukan. Datuk Emping Besi memasukkan bayi laki-laki itu ke dalam kotak kayu dan segera menghanyutkannya ke lautan lepas sesuai dengan perintah Tan Telanai. Kotak kayu berisi anak laki-laki itu terombang-ambing selama berhari-hari di lautan lepas. Hingga pada akhirnya sampailah kotak kayu itu terdampar di Laut Siam. Kebetulan di sana ada Ratu Siam yang sedang mencari ikan, dan tak sengaja ia melihat kotak kayu yang berisi anak laki-laki. Tanpa berlama-lama, ia pun segera memanggil beberapa prajurit untuk mengambil dan membuka kotak itu. Betapa terkejutnya sang ratu saat melihat isi dari kotak tersebut. Seorang anak laki-laki. Ia pun tersadar setelah melihat kotak itu. Ia yakin kotak tersebut berasal dari Jambi, dan Ratu Siam sangat yakin bahwa bayi ini adalah anak dari Raja Jambi. Ratu Siam pun merawat bayi laki-laki itu dengan penuh kasih sayang dan merawatnya seperti anak kandungnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, bayi itu tumbuh menjadi anak yang sehat dan tumbuh menjadi seorang remaja yang begitu tampan. Suatu hari, Ratu Siam mencoba untuk menceritakan siapa sebenarnya orang tua dari pangeran. Nak, ibu ingin berbicara sesuatu hal denganmu. Silahkan, wahai ibunda. Apa yang ingin bunda katakan padaku? Nampaknya sangat serius. Begini anakku, sebenarnya kau bukanlah anak kandungku, tetapi kau adalah anak seorang raja, yaitu Raja Jambi.
Lelucon apa yang kau katakan ini, Bunda? Anakku, Ibunda tidak sedang bercanda. 18 tahun yang lalu, Bunda menemukanmu dalam peti di laut lepas. Dan Ibunda yakin kau adalah anak dari kerajaan Jambi. Mendengar itu, hati pangeran sangat hancur. Ternyata ibunda yang sangat ia sayangi ternyata bukan ibu kandungnya, melainkan seorang perempuan yang tidak tega melihat bayi dihanyutkan ke laut dan merawatnya. Mengapa? Mengapa orang tuaku tega membuangku, ibunda? Apa salahku? Apa dosaku? Nak, bagaimanapun orang tuamu, Bunda minta kepadamu, jangan membencinya, karena kita tidak tahu apa alasan mereka membuangmu. Tidak, ibunda. Dia tidak menginginkanku. Orang tua mana yang tega membuang anaknya ke laut? Aku bersumpah, aku akan membalaskan sakit hatiku kepada orang tuaku. Aku akan menghancurkan kerajaannya dan akan menghabisi nyawanya. Jangan, Pangeran. Jangan begitu, Nak. Maafkanlah kesalahan orang tuamu. Wahai prajuritku, aku perintahkan engkau untuk berlatih lebih giat lagi. Karena sebentar lagi kita akan melakukan peperangan. Baik, Pangeran, laksanakan. Mendengar itu, Ratu Siam merasa khawatir dengan perbuatan pangeran. Tekadnya yang ingin membalaskan sakit hatinya kepada kedua orang tuanya ternyata bukan omongan belaka. Kemudian, Ratu Siam mengambil tindakan untuk mengirimkan surat kepada Tan Telanai. Prajurit, tolong antarkan surat ini ke kerajaan sekarang. Baik, laksanakan, Ratu. Tapi ingat, jangan sampai pangeran tahu kalau aku yang mengirimkan surat ini ke kerajaan. Baik, Ratu. Saya akan menjaga rahasia ini. Saya mohon izin pamit untuk mengantarkan surat ini, Ratu. Baiklah prajurit, hati-hati di jalan. Baik, Ratu. Surat dari Ratu Siam pun sampai ke kerajaan Jambi dan dibaca oleh Tan Telanai. Sudah setahun lamanya, pasukan Tan Telanai dan pasukan pangeran berlatih. Dan hari ini saatnya perperangan dimulai. Pasukan prajurit dari kerajaan Jambi dan pasukan prajurit dari kerajaan Siam saling serang. Pasukan prajurit Siam mengerahkan tenaganya untuk mengalahkan pasukan kerajaan Jambi. Sementara itu, pasukan kerajaan Jambi memperkuat bentengnya untuk mempertahankan kerajaannya. Dan bertemulah Tan Telanai dengan anaknya. Mereka saling serang. Dan di tengah peperangan, terbersit di pikiran Tan Telanai untuk mengalah kepada anaknya. Dia pun berkata, Anakku, jika engkau ingin mengalahkanku, ambillah sebuah batu. Pancunglah sekali batu itu dan gunakan untuk menikamku. Dengan cara itu, aku akan menemui kematianku dan engkau akan keluar dari sebagai pemenang. Pangeran terperanjat mendengar penuturan ayahandanya yang membuka rahasia kesaktian dirinya agar dapat memenangkan pertarungan yang sangat sengit itu. Kemudian, Tan Telanai berkata lagi kepada pangeran, Sebelum engkau membunuhku, perlu engkau mendengar penjelasanku terlebih dahulu. Aku sungguh telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku telah percaya dengan ahli nujum dan akhirnya aku tega membuangmu ke laut. Aku mohon maaf padamu dan silakan engkau membunuhku jikalau ini memang kehendak Tuhan. Ayahanda, maafkanlah aku. Aku telah menjadi anak yang durhaka. Aku tidak bisa meredam amarahku.
hingga aku menyerangmu, wahai Ayahanda. Maafkanlah aku. Tan Telanai dan pangeran saling berpelukan dan saling memaafkan satu sama lain. Dan akhirnya perperangan pun berakhir. Kemudian pangeran mengajak Tan Telanai dan ibunya untuk tinggal di kerajaan Siam. Ayahanda, ibunda, bolehkah aku meminta sesuatu pada kalian? Silahkan anakku, apa yang kau inginkan dari ayahanda dan ibunda? Aku ingin kita tinggal di kerajaan Siam. Aku tidak ingin meninggalkan ibunda di kerajaan Siam sendirian. Dia pasti sedih dan aku amat sangat menyayanginya. Aku tidak ingin melihat dia kesepian. Iya nak, bagaimanapun bunda sangat berhutang budi dengan Ratu Siam karena dia telah merawatmu dengan penuh kasih sayang dan menganggapmu seperti anak sendiri. Akhirnya pangeran, Tan Telanai dan permaisuri pergi menuju Siam dan mereka hidup berbahagia dengan Ratu Siam. Bahkan pangeran diangkat menjadi raja di kerajaan Siam. Dan semenjak saat itu, orang-orang berpendapat jika Raja Jambi berasal dari Turki berawal dari Tan Telanai.